Begitu ucapan ini keluar, Yuan Che tiba-tiba menyala. Apakah anak ini masih akan melakukannya? Yuan Che berharap Qin Yichen bisa membuka cincin pembunuhan dan membangkitkan kemarahan publik. Saat itu, dia bahkan memiliki kesempatan untuk membunuh 2 orang dan 2 Xiong'lai bersamanya. Mata Xiong'lai 2 juga cemerlang, meskipun mereka juga telah mendengar tentang kekuatan Qin Yichen, dan Yuan Che tidak terkait dengan besi. Tetapi untuk yang pertama dan token Ziyun, mereka secara alami akan melakukan yang terbaik. Lagi pula, harta itu ada tepat di depannya, dan fakta bahwa itu ada di depan Anda harus menjadi tanda untuk masuk, yang selanjutnya merangsang niat membunuh Xiong'lai. Banyak pembangkit tenaga juga memompa cahaya dingin dan parah. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak takut palsu sama sekali, tetapi semua orang percaya bahwa Qin Yichen bahkan lebih takut. Yang disebut bertelanjang kaki tidak takut memakai sepatu. Di mata banyak pembangkit tenaga listrik, Qin Yichen ingin menyimpan token di tangannya, dan dia juga harus mempertimbangkan keselamatan rekan-rekannya. Dalam pemandangan seperti ini, banyak pembangkit tenaga listrik tahu bahwa mereka tidak boleh mundur. Mereka yang lebih kaku dan persuasif harus berkompromi. Namun, di akhir pidato, pembangkit tenaga listrik dari semua pihak bergegas untuk melihat Qin Yichen di kedua mata. Di dalam tubuhnya ada raungan yang mengaum seperti harimau dan macan tutul. Tiba-tiba, napas pembunuh dan adiktif meletus dari tubuh Qin Yichen. Pada saat itu, ruang ini tampak sangat bergetar. Banyak pembangkit tenaga listrik tiba-tiba merasa bahwa nafas yang mengerikan sangat jelas sehingga kekuatan mereka tidak lemah. Pada saat itu, mereka tampaknya direduksi menjadi mangsa untuk dibunuh. Dan siluet ramping itu, seolah inkarnasinya adalah pemburu paling kejam dan paling ganas. Bahkan Yuan Che, yang awalnya ingin menonton pertunjukan yang bagus, juga gemetar, dan mata kera itu menyusut. Saat itu, dia hanya punya satu ide, dirinya sendiri, bukan lagi lawan anak itu. Dalam pertempuran Gods Festive, meskipun Yuan Che cukup malu, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi dia tidak mengungkapkan trik pembunuhan terakhir. Tapi sekarang, Yuan Che merasa tidak dapat dijelaskan bahwa dia tidak akan begitu malu dan kalah saat melawan Qin Yichen lagi. Kemungkinan besar akan mati. Napas mengerikan ini menyapu penonton. Namun, ladang gas kembali ke ladang gas. Banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir tidak penuh dengan ladang gas. Tapi apa yang ditunjukkan Qin Yichen bukanlah auranya, tapi nafas dan paksaan yang mengerikan yang bisa menghancurkan siapapun yang hadir. Pemaksaan seperti itu adalah kekuatan brutal yang muncul dari perburuan. Nafas hanya sesaat, dan suara harimau dan macan tutul menghilang, dan siluet ramping masih terkekeh, seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Namun, banyak pembangkit tenaga listrik saat ini sudah membasahi punggung mereka dengan keringat dingin, dan itu mungkin bukan ilusi barusan. Yuan Che diam-diam mengertakkan gigi. Baru 2 atau 3 hari, bagaimana anak ini bisa berubah begitu banyak? Dalam 2 atau 3 hari, dia bahkan tidak cukup untuk menyembuhkan lukanya. Sebaliknya, Qin Yichen mampu mengungguli dia. Ini pasti kesempatan Shen Wuji untuk membuat bocah ini lebih kuat lagi. Meskipun Yuan Che dapat menebak, dia tidak dapat mengubah apapun, karena sekarang dia tahu persis apa akibatnya dengan anak ini lagi. Pada saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik juga panik. Keserakahan sebelumnya akan harta, serta kesombongan dan kesombongan yang dibawa oleh banyak orang, semuanya dihancurkan oleh nafas pembunuhan dan keganasan. Dan sementara banyak pembangkit tenaga listrik panik, Qin Yichen tersenyum. Gadis Woyan, rekan Qin ini harus menjaga 10.000 wagu. Mei Wuyan terkejut, tiba-tiba, dan iblis berduri itu melengkung di tempat. Tuan Muda Qin bercanda. Saya akan senang bergabung dengan kupu-kupu Mingguang lagi. Setelah Wuchang ragu-ragu, dia juga melengkung dan berkata, Tuan Muda Qin juga seorang lelaki tua. Lagi pula, Wuchang menoleh dan berkata kepada pembangkit tenaga listrik. Kamu akan berdiri dengan 10.000 wagu dan rekan Tuan Muda Qin, apa maksudmu? Masa pembangkit tenaga beracun segera memimpin. Wuchang juga tidak berdaya. Di latar belakang teori kekuatan, dia tidak jauh lebih kuat dari Qin Yichen dan Mei Wuyan. Orang-orang yang ingin mengambil murah ini dapat mengancam 2 orang, dan tentu saja mereka juga dapat mengancamnya. Untuk sementara waktu, 10.000 pembangkit tenaga listrik Huagu dan Tian Duowu bergerak lebih dekat ke Qin Yichen, dan lusinan Dewa Emas berdiri di sana, mengekspresikan dingin dan parah, tetapi itu juga memadatkan momentum yang sombong. Ketika banyak pembangkit tenaga listrik melihat situasi ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi, tetapi mereka dapat menghadapi 3 kekuatan yang juga mengertakkan gigi. Ada saat hening, dan mereka tampaknya mengukur keuntungan dan kerugian. Ketika Qin Yichen melihat ini, dia tersenyum lagi. Tunggu apa lagi? Ayo masuk bersama. Tapi makam para dewa sangat besar. Kita akan punya kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Setelah kami mendapatkan harta karun itu, tolong beri kami beberapa saran. Mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Artinya jelas. Anda bisa masuk bersama. Anda bisa mendapatkan harta karun itu.
Tetapi Anda bisa hidup selama Anda mendapatkan harta itu. Tetapi Anda tidak bisa memastikannya. Pernyataan ini tampaknya telah mematahkan garis pertahanan terakhir kekuatan semua pihak. Pembangkit tenaga listrik yang baru saja dihasut sangat jelas. Sekarang harta karun itu sudah ada. Mereka dapat mengadakan grup untuk sementara. Tetapi begitu mereka berhasil, berapa banyak orang yang dapat bergabung lagi? Setelah hening sejenak, pembangkit tenaga listrik menyerah dengan enggan. Tuan Muda Qin, tolong. Ketika seseorang menyerah, mereka melihat banyak siluet mundur seperti tanggul. Dan mata Qin Yichen adalah tirai tipis yang mengarah ke harta karun. Mei Wuyan memandangi siluet ramping, mata yang indah, dan sepertinya tenggelam dalam paksaan yang luar biasa. Tetap saja, Tuan Muda Qin hebat. Pertama tunjukkan kekuatan untuk menjadi pencegah yang kuat, dan kemudian segera bersekutu dengan kami. Dan akhirnya mengancam balik. Biarkan kelompok orang Wu ini tidak berani bicara lagi. Semua ini, ngomong-ngomong sederhana, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Persyaratan minimumnya adalah tinjunya cukup keras. Mei Wuyan percaya bahwa jika dia diteriakkan dengan lembut barusan, apalagi memiliki efek jera, saya khawatir orang-orang yang terus mengatakan ingin menjadi pembawa pesan bunga akan terungkap. Butterfly Chongsan dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Saya pikir tahap terakhir ini adalah pertempuran darah yang mendebarkan. Siapapun yang memimpikannya, Tuan Muda Qin tidak bertarung dengan darah, tertawa beberapa kali, dan minum beberapa kali, lalu mengejutkan banyak pembangkit tenaga listrik. Usia tua hebat. Ziyun menggaruk kepalanya, masih menjadi bos, dan tidak melakukan apa-apa, tetapi 100 kali lebih pencegah daripada cakar naga yang dia tunjukkan. Yuan Che melihat di matanya, mata kera memancarkan kekecewaan dan keengganan, dan dia ingin memprovokasi lagi. Tetapi melihat banyak siluet yang telah surut, dia tahu. Tetapi ini tampaknya biasa saja. Tetapi itu adalah arus bawah. Itu sudah jelas. Pada saat ini, Qin Yichen perlahan berkumpul dan tersenyum. Rintangan terakhir sebelum memblokir harta karun telah teratasi. Adapun pembangkit tenaga listrik seperti apa yang akan dia hadapi setelah memenangkan harta, merampok adalah satu hal. Tetapi dia ingin mengancamnya untuk berjuang keras. Panen, tidak ada pintu. Qin Yichen hendak mengambil langkah, tapi dia sepertinya memikirkan sesuatu. Mengangkat telapak tangannya dan tersenyum pada Yuan Che. Kakak Yuan Che, kamu senior. Tolong undang aku dulu. Sudut mulut Yuan Che berkedut. Dia juga ingin menunggu anak itu masuk. Dan kemudian mencoba lagi. Dan bahkan menembaknya sendiri. Tuan Muda Qin, kamu. Namun, itu tidak menunggu Yuan Che yang tertawa. Tetapi dia melihat suara Qin Yichen terdengar lagi. Tetapi dibandingkan dengan kesopanan sebelumnya, pada saat ini sepertinya perintah. Saya berkata, Saudara Yuan Che, tolong dulu.